Kau murah benar Tuhan. Haleluya. Pengajaran mempelai Alkitab dia mataku dicarikan melalui firman-Nya untuk mengenal Allah. Ku mau setia, ku mau setia dalam firman mempelai yang menyucikan kehidupanku. Amin. Sampai ku lihat kemuliaan-Nya, Yesus mempelai surga yang tak ku mau Tuhan, ku mau setia dalam firman mempelai yang menyucikan kehidupanku. Sampai ku lihat kemuliaan-Nya, Yesus mempelai surga yang tak menang, yang tak menang, yang tak menang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan kita yang berikan kemenangan bagi kita. Amin. Mari dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita terus berjuang, berlari, menerima kuasa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Berlari-lari, ku berlari-lari. Berlari-lari, ku berlari-lari. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku ingin mendapatkan firman yang diberitakan bagi semua bangsa di akhir zaman. Ku tahu benar Tuhan. Terima kasih. Amin. Katakan rintangan yang menghadang haruslah dikalahkan untuk meraih firman pengajaran. Ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan, karena ku telah melihat caranya, cara firman pengajaran yang memberi kemenangan, pengajaran mempelai. Ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan. Amin. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih, cara firman pengajaran memberi kemenangan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Ada jaminan yang luar biasa bagi kita. Asal kita tak berjuang, berlari-lari kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah. Haleluya Tuhan. Bagi semua bangsa di akhir zaman, ku tahu Tuhan, tapi Engkau menolong kami Bapa. Tangan-Mu bagi kami. Amin. Rintangan yang menghadang haruslah dikalahkan untuk meraih firman pengajaran. Katakan, ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan, karena ku telah melihat. Amin. Yesus dalam firman pengajaran yang memberi kemenangan, pengajaran mempelai. Sungguh-sungguh katakan, ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan. Haleluya.
Yesus dalam firman pengajaran yang memberi kemenangan. Pengajaran. Sekali lagi katakan, ada janji firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan, jalan kemenangan. Karena ku telah melihat Terima kasih Tuhan. terangnya. Dan kami sudah melihat terang-Mu yang ajaib, Dalam firman pengajaran yang memberi kemenangan. Pengajaran. Sekali lagi, ku tempuh Tuhan, ku tempuh jalan Tuhan, jalan yang memberi keselamatan. Karena ku telah melihat terangnya. Dalam firman pengajaran yang memberi kemenangan. Pengajaran mempelai Alkitab. Pengajaran mempelai Alkitab. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jalan Tuhan, jalan yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita berikan terbaik bagi Dia. Syukur bagimu. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Amin. Hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan yang mengenal setiap yang takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan yang mengenal setiap kepunyaan. Amin Tuhan. Terima kasih. Sekarang aku kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku bahagia dan Tuhan pun kepunyaanku. Dialah mempelai pria yang ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Dia. Kita akui dan kita beriman kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya pemeliharannya yang luar biasa akan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. menjauhi kejahatan, Haleluya. dalam kebenaran, Dalam firman pengajaran menjadi kepunyaannya. Kau bela kami Tuhan. Dipelihara. Amin. Dan Dia mengenal setiap kepunyaan. Amin. Terima kasih. Sekarang aku kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ku bahagia. Amin Tuhan. Dan Tuhan pun kepunyaanku. Dialah mempelai. Sekarang aku kepunyaan Tuhan. Sekarang aku kepunyaan. Haleluya. Ku bahagia Tuhan. Menjadi milik kepunyaan-Mu. Haleluya. Dan Tuhan pun kepunyaanku. Dialah mempelai pria. Dialah mempelai. Dialah mempelai pria yang ku cinta. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kepunyaan kami. Dan kami ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau yang terus mengingatkan kami. Supaya kami berpegang kepada firman pengajaran. Dan malam ini Tuhan kami rendahkan hati kami. Untuk diisi, untuk didandani oleh firman Tuhan. Terima kasih di kesempatan yang indah ini. Dan kami puji, kami muliakan, dan kami tinggikan Engkau Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berkata, betapa indah hidup dalam firman pengajaran. Betapa indah hidup dalam Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. firman-Nya, mengoreksi, menyucikan, memperbaiki kesalahan, Bawa pada kesempurnaan Yesus. Yesus dialah mempelai pria surga. Penuh kasih dan sayang, lemah lembut Dia memanggil engkau dan saya untuk masuk dalam rencana. Mari saudara, terima pengajarannya. Pengajaran mempelai telah dinyatakan. Terimalah dengan kerendahan hati. Terimalah, Tuhan mau bentuk engkau jadi mempelainya dalam kesempurnaan. Dari awal pujian ini, mari dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Benar ya Tuhan, dalam terang firman-Nya mengoreksi, menyucikan, memperbaiki kesalahan, membawa pada kesempurnaan. Yesus dialah mempelai pria surga. Amin. Penuh kasih dan sayang. Haleluya. Terima kasih. Lemah lembut Dia memanggil engkau dan saya untuk masuk dalam rencana. Sama-sama katakan, mari saudara. Amin. Terima pengajarannya. Haleluya. Untuk pelayan selanjutnya dengan segala hormat kami serahkan kepada hamba Tuhan Penggembala Sidang. Terima kasih Tuhan. Terimalah dengan kerendahan hati. Terimalah, Tuhan mau bentuk engkau jadi mempelainya dalam kesempurnaan. Mari saudara, mari saudara, terima pengajarannya. Pengajaran mempelai yang dinyatakan. Terimalah dengan kerendahan hati. Terimalah, Tuhan mau bentuk engkau jadi mempelainya dalam kesempurnaan. Jadi mempelainya, jadi mempelainya dalam kesempurnaan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau limpahi kami dengan firman-Mu, dengan pengajaran-Mu, yang hari demi hari semakin melengkapi, membentuk, mempersiapkan kami menjadi satu sidang yang layak. Itulah sidang mempelai perempuan-Mu, yang kudus dan yang tidak bercacat celah, namun yang kudus dan yang sempurna adanya ketika Engkau datang kembali. Rasa hormat syukur kami persembahkan kepada Tuhan oleh sebab kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahi bagi kami sampai hari ini. Hati kami yang tetap selalu merindukan, mengharapkan firman-Mu, pengajaran-Mu
yang kami sadari menjadi kebutuhan kami di atas segala sesuatunya. Oleh sebab itu urapilah pemberitaan firman-Mu malam ini. Urapi kami sekaliannya, mohon berikan kami pengertian, pemahaman supaya kami dapat mengikuti gerakan Tuhan dan hidup kami hari demi hari semakin diubah serta dipersiapkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan hati kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan kembali duduk seluruh sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian ya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus berkemurahan melimpahi kita dengan kasih setia, kasih sayangnya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerah, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur, supaya melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang selalu dikumandangkan, disampaikan, saudara, diperdengarkan, kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bergairah, bahkan juga dipersiapkan tentunya menjadi gereja yang kudus, yang layak. Itulah sidang mempelai perempuan Kristus. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman-Nya melalui kitab Wahyu yang kita ikuti mulai dari tahun ini, saudara. Dan yang sudah kita ikuti dalam beberapa kali pertemuan kita masih seputar mengenai tema ataupun judul daripada Wahyu, kitab Wahyu ini, yaitu Wahyu Yesus Kristus. Ya, baik perbedaan wahyu dengan ilham, maupun juga beberapa bentuk wahyu secara pribadi ataupun juga secara umum. Ini kita sudah perhatikan, saudara. Saya tidak mengulang ke belakang, tetapi pada kesempatan ini kita akan melihat dari ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang ke-8. Saudara, sebenarnya dari ayat pertama sampai kepada ayat 8 ini masih prolog daripada kitab Wahyu ini. Ya, masih pembukaannya, saudara. Dan kalau kita bicara tentang wahyu, ya ini bicara tentang rahasia yang dibukakan ataupun ya selubung yang disingkapkan. Ya, sesuai dengan pengertian ya daripada kata wahyu itu. Saudara yang terkasih, kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru ataupun dari keseluruhan ya kitab yang ada di dalam Alkitab ini. Ya saudara, ini kita melihat Wahyu ini ditempatkan pada bagian yang terakhir. Ya, kalau kita belajar tabernakel, ya kitab Wahyu ini dikaitkan dengan tabut perjanjian. Ya, sekali lagi, kitab Wahyu ini dikaitkan dengan tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ya sebenarnya menunjukkan kepada pribadi Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus adalah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Ya, Yesus adalah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Nah, ini sebelum lebih jauh kita memperhatikan ya Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai kepada ayat 8. Ya, saya singgung dulu sedikit bahwasanya ya kitab Wahyu ya dalam pelajaran tabernakel sering dan selalu dikaitkan dengan tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian yang sesungguhnya itu menunjukkan kepada pribadi Yesus. Yesus adalah tabut. Ya. Saudara yang terkasih,
kalau kita memperhatikan, ya, tabut perjanjian ini, ya, di dalam perjanjian lama, tabut yang dibangun pada zaman Musa ini hanya pernah dilihat, ya, 2 kali oleh umat Tuhan. Yang pertama-tama ketika tabut ini dibentuk. Yang kedua ketika sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh sebab itu Yesus pun demikian. Ya, Yesus itu menyatakan diri ataupun dilihat hanya 2 kali. Yang pertama-tama ketika dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Ya, mulai dari kelahirannya. Baru yang kedua, nanti ketika kita sudah sampai di tanah perjanjian Yerusalem surgawi, kita akan bertemu muka dengan dia. Amin. Iya, bertemu muka dengan dia. Iya. Kalau 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua, mari sebentar saya kutip dulu. Iya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Terus. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, terus. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Terus. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ya, lanjutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, terus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu. Ya. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Tetapi kalau Kristus kelak menyatakan dirinya, dia datang kembali terus. Kita akan menjadi sama seperti dia. Maka kita akan menjadi sama seperti dia. Ya. Kita akan bertemu dengan dia. Ya, ketika kedatangannya yang pertama kita belum pernah bertemu dengan dia. Karena kita tidak hidup pada zaman itu. Tetapi dia pernah dilihat oleh umat Tuhan. Orang-orang percaya pada masa itu. Ya, saudara. Nah, hal yang sama dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini hanya dapat dilihat ya sebanyak 2 kali. Pertama-tama ketika dia dibentuk. Ya, dapat dilihat oleh umat Tuhan, beberapa umat Tuhan yang sudah ada atau yang hidup pada masa itu. Yang sudah lahir pada masa itu. Tetapi setelah itu, yang kedua kali, setelah tabut perjanjian ini sampai ke tanah perjanjian. Hal yang sama juga dengan kita. Ya, Yesus itu hanya dilihat 2 kali. Yang pertama-tama ketika dia datang ke bumi ini, yang kedua kali nanti kalau kita sudah bertemu muka dengan dia dalam kemuliaannya. Ya, oleh sebab itu Yesus itu ya adalah digambarkan dengan tabut ini, atau tabut ini menggambarkan kepada Yesus. Yesuslah tabut yang sesungguhnya. Ya, tabut ini diurapi. Sama seperti Yesus juga diurapi. Iya, sudah. Kalau kita perhatikan Keluaran 30 ayat 26, Keluaran 30 ayat 26, tabut itu diurapi. Demikian firman Tuhan. Iya. Haruslah engkau mengurapi dengan itu Iya. kemah pertemuan dan tabut hukum. Ya, dan tabut hukum. Kemah pertemuan dan tabut hukum atau tabut perjanjian itu harus diurapi. Yesus sendiri pun diurapi. Ya, dalam Lukas 4, dalam ayatnya yang ke-18, dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang keempat, dalam ayat 18 itu dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi sebagaimana tabut perjanjian itu diurapi, demikian juga Yesus diurapi. Nah, selanjutnya ya, bahwasanya suara Allah itu
tampil dari tabut. Ya, sekali lagi, suara Allah itu tampil dari tabut. Hal yang sama juga, suara Allah itu tampil dari pribadi Yesus. Ya, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikannya itu berasal, bersumber dari Bapa. Ya. Dalam Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Demikian. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu Perhatikan. dengan engkau. Di sana, ini bicara tentang ruangan Maha Kudus ini. Terus, ya lanjutkan. Dan dari atas tutup pendamaian itu, Ya. dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, Ya. aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu Ya. yang akan kuperintahkan kepadamu Ya. untuk disampaikan kepada orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa, aku berbicara kepadamu dari ruangan Maha Kudus. Tepatnya dari atas tutup pendamaian ini, dari antara kedua kerup yang ada di atas tutup pendamaian itu, dari sanalah aku akan berbicara kepadamu dan menyampaikan segala sesuatunya untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Kata Tuhan kepada Musa. Ya, jadi Tuhan berbicara dari tabut perjanjian ini. Ya, hal yang sama juga Tuhan berbicara melalui Yesus. Dari Yesus. Ya, maka Yesus berkata bahwasanya aku tidak berkata-kata dari diriku. Tetapi apa yang kusampaikan berasal dari Bapa. Pengajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi pengajaranku bersumber dari Bapa. Saya kutip satu ayat Markus 9 ayat 7. Iya, saya mau menekankan, ya memastikan ya bahwasanya tabut perjanjian ini menggambarkan pribadi Yesus. Dan Yesuslah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Markus 9 ayat 7. Demikian, Ya. maka datanglah awan menaungi mereka, Ya. dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Inilah dia. anak yang kukasihi. Ya. Kata Bapa. Ya. Ketika Yesus berubah rupa dan tampillah di sisinya Elia dan Musa, maka terdengarlah suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan ada kelanjutannya, dengarkanlah dia. Iya, dengarkanlah dia. Sebab apa yang disampaikannya, apa yang diajarkannya, bukan berasal dari dirinya sebagai manusia, tetapi bersumber dari Allah Bapa. Yesus adalah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Maka ketika pada zaman Israel, ya, atau tepatnya pada zaman Imam Eli dalam kitab Samuel, saudara, ya, ketika tabut perjanjian itu dirampas dari Israel, lalu dibawalah ke tanah Filistin. Ya, lalu di tanah Filistin tabut perjanjian ini ya justru menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Karena di tengah-tengah orang Filistin tidak ada orang benar, tidak ada orang percaya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, dalam berhala-berhala. Ya, maka di tengah-tengah orang-orang yang hidup ya di dalam dosa dan pemuja-pemuja berhala, kehadiran Tuhan bukan untuk memberkati, tetapi kehadiran Tuhan adalah untuk menghukum. Ya, maka terjadilah di sana beberapa penghukuman di wilayah Filistin. Oleh sebab itu, orang-orang Filistin berunding. Ya, bagaimana supaya tabut perjanjian ini disingkirkan?
Sebab ini menjadi masalah bagi mereka. Hal yang sama juga terjadi ketika Yesus ada di bumi ini. Ya, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada masa itu yang tidak percaya dan yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka berunding. Ya, apa yang mereka rundingkan? Bagaimana menyingkirkan Yesus? Sebab Yesus menjadi masalah bagi mereka. Yesus menjadi persoalan bagi mereka. Ya, Yesus menjadi masalah bagi agama mereka. Maka mereka berunding bagaimana menyingkirkan Yesus. Sampai akhirnya walaupun Yesus tidak ditemukan kesalahannya, tetapi akhirnya Yesus ditangkap sampai disalibkan. Ya, saudara. Nah, sama seperti tabut tadi. Ya, tabut perjanjian itu disingkirkan dari wilayah Filistin. Seperti orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, bahkan juga golongan-golongan yang lain. Ya, mereka bermufakat untuk menyingkirkan pribadi Yesus. Saudara yang terkasih, ya, masih pada kitab Samuel, pada zaman Daud, dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ketika Daud berhasil membawa tabut perjanjian itu ke kota Yerusalem. Memang pada perencanaan pertama gagal. Ya, gagal karena salah. Tabut perjanjian itu dimasukkan ke dalam kereta yang diangkut oleh lembu-lembu. Ya, sehingga terjadilah di sana kematian Uza. Dan akhirnya tabut perjanjian itu dititipkan di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Ya, sudah. Maka Daud tidak tenang hatinya. Akhirnya tabut perjanjian itu kembali. Ya, dijemput untuk dibawa ke Yerusalem dengan cara yang tepat, yaitu melalui imam-imam yang sudah menguduskan dirinya. Yang saya mau sampaikan, ketika tabut perjanjian itu dibawa dan sampai di Yerusalem, ya, maka terjadilah sorakan. Disambutlah tabut perjanjian itu. Daud pun menari-nari bersuka cita. Ya, bergirang karena tabut perjanjian itu memasuki kota Yerusalem. Hal yang sama, setelah Yesus menyelesaikan pelayanannya, maka perjalanannya yang terakhir adalah perjalanan ke Yerusalem. Ya, maka ia disambut, dimulai dari anak-anak menyambutnya. Ada yang membawa dengan daun-daun palem menyambutnya, Hosana, Hosana, Hosana. Disambut dengan girang. Ya, disambut dengan sukacita. Saudara yang terkasih, ya, masih juga dalam kitab Samuel. Ya, kalau kita melihat sebelum ya, tabut itu sampai ke wilayah Filistin, ketika orang-orang Filistin merampas tabut itu pada zaman Imam Eli, anak Imam Eli, Hofni dan Finehas tewas. Ya, tabut perjanjian dirampas. Ketika tabut perjanjian itu dirampas, maka pasukan Israel melarikan diri. Lari. Ya. Maka salah satu orang yang melarikan diri melapor kepada Imam Eli. Sebelum dia memberikan laporan, Imam Eli sudah mulai keter-keter, sudah mulai jantungan. Berita apa kira-kira? Imam Eli bertanya, ya, bagaimana keadaannya? Ya, maka dia memberikan laporan. Yang pertama-tama, Israel mengalami kekalahan. Kedua, anakmu Hofni dan Finehas tewas. Lalu yang ketiga, tabut perjanjian dirampas. Seketika itu, Imam Eli jatuh dan tewas. Israel melarikan diri ketika tabut perjanjian dirampas. Dan ingat, ketika Yesus ditangkap,
maka murid-muridnya pun melarikan diri. Ya, termasuk Petrus sendiri pun menyangkal. Orang-orang percaya tercerai-berai. Ketika Yesus ditangkap, sama seperti ketika tabut perjanjian itu direbut, pasukan Israel melarikan diri. Yesus ditangkap, murid-murid melarikan diri. Mereka bersembunyi karena ketakutan. Selanjutnya, tabut perjanjian ini. Ya, di dalam tabut perjanjian itu, atau tabut perjanjian ini adalah tempat penebusan. Tempat penebusan. Ya, sama seperti Yesus. Ya, Yesus adalah tempat penebusan. Kitab Imamat pasal 16, Imamat pasal 16, kita baca ayatnya yang ke-14, ayat Demikian 14. firman Tuhan. Ya, Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu terus dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian ke muka atas tutup pendamaian. Ya, yang ada di atas tabut ya, terus. dan ke depan tutup pendamaian itu. Ya, Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. ya, ini sebagai tanda penebusan. Ya, hal yang sama, Yesus juga adalah sebagai tempat penebusan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, Yesuslah tempat penebusan. Dan dia sendiri menebus kita melalui darahnya. Ada tanda darah. Ya, coba Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya Oleh darahnya. kita Ya, beroleh penebusan. kita beroleh penebusan. Di dalam siapa? Yesus. Di dalam Yesus. Dan oleh Yesus, melalui darahnya, kita ditebus. Ya, sama seperti tabut perjanjian tadi. Di atas tutup pendamaian itu harus ada 7 kali percikan darah. Dan juga di hadapan tabut perjanjian ini juga harus ada 7 percikan darah. Imam besar pada hari raya pendamaian harus memercikan darah di sini. Saudara, untuk mengadakan pendamaian dirinya kepada Allah. Jemaat keluarga dulu. Dirinya setelah itu keluarga kepada Allah. Baru jemaat itu juga diperdamaikan kepada Allah. Ya. Jadi imam besar, kalau dulu imam besar Harun, ya, masuk ke ruangan Maha Kudus ini sekali setahun pada hari raya pendamaian membawa darah. Lalu dipercikanlah 7 kali percikan di atas tutup pendamaian. Lalu 7 kali percikan itu di hadapan tabut itu, di depan tabut itu. Ya, supaya mengadakan pendamaian, mendamaikan dirinya, dosa-dosanya kepada Allah, mendamaikan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya kepada Allah, dan juga bangsa itu, jemaat itu diperdamaikan kepada Allah. Ya, jadi tabut perjanjian ini adalah tempat pendamaian. Sama seperti Yesus adalah tempat pendamaian. Di dalam Yesuslah kita didamaikan dengan Allah Bapa. Yang tadinya kita adalah seteru, musuh. Iya, sudah. Nah, tetapi Yesus telah mendamaikan kita kepada Bapa di sorga melalui dirinya, yaitu darahnya sendiri. Haleluya. Ya, oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwasanya Yesus adalah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Ya. Selanjutnya kalau saudara ingat dalam ibadah minggu, saya sampaikan dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38.
Setelah kemah suci itu selesai dibangun, termasuk juga tabut perjanjian yang pertama dibangun. Setelah selesai, maka turunlah kemuliaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, di atas tabut perjanjian itu, di atas ruangan Maha Kudus itu, turunlah kemuliaan Tuhan, saudara, ya, bagaikan tiang awan dan tiang api. Itu kan Keluaran pasalnya yang ke-40 ayat 34. Judulnya saja. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, kalau kita lihat itu, saudara, itu di atas ruangan Maha Kudus, di atas tabut perjanjian itu. Sama halnya dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke atas gunung, maka turunlah kemuliaan Tuhan atasnya. Dan dia berubah rupa. Maka tampillah di sisinya Elia dan Musa. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwasanya dalam pelajaran tabernakel, kitab Wahyu ini ya dikaitkan dengan tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini menunjukkan kepada pribadi Yesus. Yesuslah tabut perjanjian yang sesungguhnya, yang diwahyukan. Ya, diwahyukan berarti disingkapkan, dibukakan. Rahasia tentang Kristus itu, ya, dinyatakan. Bisa ditangkap enggak kira-kira ya? Iya. Sekali lagi, wahyu artinya disingkapkan, dibukakan rahasianya. Sedangkan kitab Wahyu ini, ya, sudah menunjukkan kepada pribadi Yesus yang adalah bagaikan tabut perjanjian. Itu berarti, ya, pribadi Yesus, rahasia tentang Kristus itu dinyatakan, disingkapkan. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, kita memperhatikan. Saya kutip dulu kembali kepada kitab Wahyu. Wahyu masih pasal pertama, ayatnya yang keempat sampai kepada ayat 8. Di situ perikopnya, salam kepada ketujuh jemaat. Saya memberikan temanya, salam berkat kepada jemaat. Ya, salam berkat. Mari kita perhatikan dulu sebentar, nats ini dulu, ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya, terus. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, terus. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, Ya. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, Ya. menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Ya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Coba ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, Terus. juga mereka yang telah menikam Dia. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan, saudara. Saya sampaikan, ya, Yesus adalah tabut perjanjian yang sesungguhnya. Maka dalam kerajaan kekal, dalam kerajaan Allah, tidak perlu lagi dibangun tadi tabernakel itu, ataupun tabut perjanjian itu. Karena Tuhan sendirilah kemah sucinya, Yesus sendirilah yang menjadi tabut perjanjiannya. Iya. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 21, di sana tidak ditemukan lagi.
Ya, di kota Yerusalem baru, Yerusalem sorgawi itu tidak lagi ditemukan baik pelita, tabut perjanjian, kemah suci, tidak temukan lagi. Sebab Tuhan sendiri, Yesus sendirilah kemah sucinya, Yesus sendirilah tabut perjanjiannya. Amin. Iya, saudara yang terkasih. Nah, kembali kita memperhatikan. Di sini ada salam berkat kepada ketujuh jemaat. Ya, karena surat ini juga ditujukan kepada 7 sidang jemaat. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada siapa saja itu ditujukan. Apa tujuan, apa maksud daripada kitab ini ditulis? Ya, saya percaya minggu yang lalu sudah sangat jelas kita melihatnya. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang keempat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Perikopnya, salam kepada ketujuh jemaat. Jadi Yohanes dipakai sebagai saluran berkat Allah. Ya. Sekali lagi, Yohanes dipakai sebagai saluran berkat Allah. Nah, kalau kita lihat kembali naik ke atas. Ya, saya urut dulu dimulai dari atas supaya kita pahami. Ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu siapa? Yesus Kristus. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, jadi dari Bapa kepada Yesus. Disampaikanlah melalui malaikatnya kepada Yohanes. Ya, ini juga sudah ada sketsanya sebenarnya. Di awal pertemuan kita pun saya sudah sampaikan ini sketsanya. Nah, kembali. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Lalu dilanjutkan ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Firman yang sudah dia dengar, yang sudah dia lihat, yang sudah dia terima, disaksikan. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Iya. Jadi Yohanes dipakai sebagai saluran berkat kepada orang lain, yaitu kepada jemaat. Ya. Maka dikatakan tadi ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Sebenarnya ini sumbernya dari Bapa kepada Yesus. Ya, disampaikan melalui malaikatnya kepada Yohanes. Lalu Yohanes dikatakan ayat 2 bersaksi menyampaikannya kepada jemaat atau kepada orang lain. Jadi Yohanes itu dipakai sebagai saluran berkat. Wahyu itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Dia hanya dipakai sebagai saluran berkat. Amin. Ya, saudara. Saya rindu, saya bergumul supaya kita betul-betul memahami. Sehingga berkat salam ini menjadi milik kita juga. Ya, saudara. Jadi salam itu dari Allah. Disampaikan kepada jemaat melalui Rasul Yohanes. Nah, tentu saudara, orang yang dipakai Tuhan ini menjadi saluran berkat. Ya, menerima wahyu adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang merendahkan diri. Yohanes itu merendahkan diri. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Saya berulang-ulang menyampaikan, hamba adalah kedudukan yang paling rendah. Wahyu itu dikaruniakan kepada orang yang merendahkan diri. Ya, untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi Yohanes yang kita perhatikan di sini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Allah mengaruniakan, ya, memberi wahyu sebagai anugerah. Ya,
memberikan wahyu sebagai anugerah sehingga dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ya, nah Yohanes merendahkan diri sehingga mendapat wahyu dari Allah sebagai anugerah. Nah, saya terjemahkan supaya lebih gampang. Yohanes merendahkan diri di hadapan Allah sehingga mendapat anugerah. Itulah wahyu. Wahyu sama dengan penyingkapan rahasia. Jadi rahasia itu disingkapkan, itu adalah anugerah. Iya. Yang dianugerahkan kepada orang yang mau merendahkan diri. Sehingga dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kalau kita mendapat anugerah, kita dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain. Bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat kepada orang lain kalau kita tidak mendapat anugerah? Ya. Kita ini dapat menjadi saluran berkat karena kita mendapat anugerah. Ya. Sama seperti Yohanes. Ya. Sehingga dia dapat menjadi saluran berkat kepada ketujuh sidang jemaat. Nah, perhatikan, angka 7 ya, adalah angka kesempurnaan. Bukan berarti kita wahyu ini hanya ditujukan kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tidak. Memang jemaat itu dulu ada di wilayah Asia Kecil. Dulu, ya, yang sekarang wilayahnya Turki. Saudara. Tetapi, ya, ketujuh sidang jemaat ini juga menggambarkan keadaan kondisi gereja pada zaman akhir ini. Ya, gereja yang rindu untuk disempurnakan. Artinya, wahyu itu dianugerahkan. Wahyu itu diberi. Ya, rahasia itu disingkapkan, dibukakan kepada gereja yang rindu untuk disempurnakan pada zaman akhir ini. Kalau gereja tidak merindu untuk disempurnakan, rahasia itu tidak akan dibuka. Ya. Karena gereja memiliki kerinduan. Rindu untuk disempurnakan. Rindu untuk diubah. Rindu untuk dikuduskan. Rindu untuk bertambah-tambah dalam kebenaran. Sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Kalau kita sendiri tidak punya kerinduan, kita tidak akan mengerti rahasia itu. Ya, rahasia itu anugerah. Ya, bagi orang-orang yang mau merendahkan hati, orang-orang yang merindukan, yang haus. Tidak kepada semua. Dan tentu, ya, gereja Tuhan sangat membutuhkan wahyu supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Penyingkapan rahasia itu. Amin. Ya, saya sudah sampaikan di awal, kalau rahasia itu masih tertutup, maka itu tertutup untuk orang yang akan binasa. Kalau tertutup. Ya, jadi gereja sangat membutuhkan supaya kita dapat mengenal Dia lebih benar. Mengenal Dia lebih luas lagi. Kita memang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pengenalan kita kan masih terbatas. Ya, masih terbatas. Karena pengenalan yang terbatas itulah yang seringkali membuat kita juga masih kurang sungguh-sungguh. Karena pengenalan yang terbatas itu seringkali membuat kita kurang yakin kepada janjinya, kepada firman-Nya. Karena kurang pengenalan itulah kadangkala seringkali membuat kita goyah ketika kita menghadapi masalah benturan. Ya, pengenalan kita kan masih terbatas. Walaupun kita berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan.
Ya, tetapi pengenalan kita kepada Tuhan itu masih terbatas, perlu peningkatan. Ya, maka kita perlu belajar seperti ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Amin. Ya, saya berikan contoh supaya lebih gampang. Kalau ada seorang laki-laki mungkin, saudara, ya berkata kepada si Ranu ini, aku mengasihimu. Dan si Ranu ini tahu bahwasanya laki-laki itu baik. Ya, baik. Oh, ini orangnya baik. Ya, oh si Rian ini baik. Contohnya. Ya, sudah. Tetapi kan pengenalannya terhadap si Rian itu kan masih belum dalam. Ya. Dia belum tahu si Rian ini ada penyakitnya enggak. Ya. Seringkali kita kan begitu. Ya. Kita mungkin berteman dengan seseorang, kita mungkin sudah bergaul. Orang-orang muda mungkin contohnya udah pacaran. Tetapi kan belum tentu dia mengenal dalam. Ya, apakah ada utangnya? Apakah ada penyakitnya? Ya. Gimana ngoroknya kalau tidur? Kan belum tahu. Ya. Iya toh? Ya. Apakah lebih kuat dari petir? Ya, kan enggak tahu. Nanti kalau udah menikah baru tahu. Ya, itu pun kadang-kala udah nikah pun masih banyak juga rahasia-rahasia yang tertutup. Ya, 2 tahun berikutnya baru ketahuan. Ya, rupanya masih banyak utangnya yang belum terbayar. Ya, motornya masih kredit. Ya, disangka rumahnya, ya rupanya masih kontrak. Ya, sudah. Ya, jadi ketika berteman, belum tahu. Kita hanya tahu dia orang baik. Ya, kita tahu dia orang jujur. Tetapi kita belum mengenal dia dengan dalam. Ya, ini contoh kecil. Kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Tetapi kita belum mengenal dia lebih dalam. Bagaimana rencananya, apa tujuannya, bagaimana panggilannya. Kita belum mengenal dia lebih dalam. Ya. Kalau kepada kita diperhadapkan pergumulan, seringkali kita sudah di dalam Tuhan masih ada pergumulan, masih ada masalah. Kita sudah setia ibadah, sudah setia melayani, sudah setia mengembalikan milik Tuhan. Kadangkala juga masih diperhadapkan dengan masalah. Ya, membuat kita bingung, kenapa Tuhan? Kok begini Tuhan? Ya. Padahal di situ ada rahasia. Rahasia Tuhan. Apa rahasia Tuhan? Apakah tujuan Tuhan memantapkan mental kita? Apakah memantapkan iman kita? Apakah membentuk karakter kita? Tuhan punya rahasia di situ. Ya, ada maksudnya. Ya. Kita sudah setia, kita sudah sungguh-sungguh, sudah bekerja keras, kok masih kekurangan? Ya, di situ ada rahasia Tuhan yang perlu dipahami. Maka di dalam Tuhan ada banyak rahasia yang perlu kita pahami. Supaya kita dapat mengenal dia. Ketika pengenalan kita bertumbuh meningkat. Maka tidak satu hal pun di dunia ini dapat memisahkan kita dari kasihnya. Ya, hanya persoalannya kan pengenalan kita belum bertumbuh. Kita hanya tahu, kita hanya percaya dia Yesus, dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia Mesias. Tetapi kita belum mengenal dia lebih dalam. Maka kadangkala dalam masalah, dalam pergumulan pun, pengenalan kita kepada Tuhan makin samar. Harusnya makin jelas. Kalau rahasia-rahasia itu sudah disingkap bukakan. Ya, itu, saudara. Jadi, wahyu adalah rahasia yang dibukakan. Dan wahyu ini menyatakan pribadi Yesus. Yang digambarkan dengan tabut. Rahasia Kristus itu dinyatakan. Supaya gereja Tuhan seperti 7 sidang jemaat dia sekecil,
semakin mempersiapkan diri mengarah kepada kesempurnaan. Gereja Tuhan atau orang-orang percaya, orang Kristen pada zaman itu yang mengalami aniaya dari kekaisaran Domitian juga makin dikuatkan, makin berkomitmen, makin sungguh-sungguh. Karena ada wahyu, ada rahasia yang disingkapkan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sudah rahasianya dinyatakan kepada kita. Kita mengerti. Ya, kenapa Tuhan biarkan dunia ini seperti ini? Ya, kenapa orang jahat bertambah, Tuhan seperti berdiam diri? Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu rahasia itu. Apa maksud Tuhan? Ya. Bagaimana rahasia penghukuman Tuhan kepada dunia? Bagaimana rahasia kerajaan sorga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang percaya dan bertahan kepada kesudahannya? Ini kita pahami kalau kita mengenal Dia. Ya. Hanya persoalannya seringkali orang Kristen, umat Tuhan, puas hanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sama seperti saya berikan gambaran tadi. Seorang pemudi yang mengenal pemuda yang baik. Ya, dia hanya kenal, oh iya baik. Ya, aku siap menerima engkau sebagai temanku. Aku siap menerima engkau sebagai suamiku. Ya, nanti setelah menjalani bahtera rumah tangga, oh baru. Kenapa? Karena selama ini kurang mengenal. Ya, dia hanya tahu, oh ini baik, oh ini jujur. Memang dia baik, dia jujur, tetapi penyakitnya banyak. Ya, sudah. Nah, ini dia memang orang baik, orang jujur. Tetapi persoalannya, ya, banyak. Ini karena kita kurang mengenal. Maka perlu pengenalan itu. Jangan hanya menjadi orang Kristen sudah puas dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah pertama. Ya. Jangan nanti kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, dengan bentukan. Iya, dengan proses kita langsung bereaksi. Nah, di situ banyak orang Kristen nggak tahan karena kurang mengenal Tuhan. Ya. Kadangkala pelayan-pelayan Tuhan pun banyak gagal di situ ketika diperhadapkan dengan proses. Memang ketika belum diproses, ya aman-aman saja semua. Ya. Tetapi ketika masuk dalam proses, kesalahannya ditegur, ya, dosanya dinyatakan, ya, mulai masuk ajaran yang keras, disiplin, ya, oh di sini nggak tahan. Ya. Kenapa, saudara? Karena Anda mengenal Tuhan. Hanya menerima Tuhan itu sebagai Juru Selamat, sebagai penyembuh, sebagai sumber berkat. Ya, lupa Tuhan itu juga pembentuk. Dia membentuk kita seperti seorang membentuk tanah liat. Ya kan? Ya, kalau tanah liat dibentuk gimana? Ya, kalau saudara mau mengetahui bagaimana tanah liat itu dibentuk, ya, jangankan dulu menjadi seperti guci seperti ini, saudara. Membentuk bata merah saja, bata merah. Ya, itu tanah liat diinjak-injak dulu. Ya, dulu di belakang itu ada ya Pak Marpaung ya. Ya, Pak Marpaung tahulah bagaimana dulu di situ di belakang itu. Nah, pencetakan bata merah itu diinjak-injak dulu. Ya, sampai menjadi tanah itu menjadi lembut. Ya, campur air, injak lagi.
cangkol-cangkol lagi, saudara. Ya. Maka proses pembentukan itu harus mau Haleluya. Ya, nyanyi sih enak. Ya, pakailah Tuhan, bentuklah Tuhan, seturut kehendakmu. Wah ini, ya, ketika digenapi, di situ nggak tahan. Ya, kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Ya, hanya percaya Tuhan, tetapi tidak mengenal. Ya, maka banyak orang salah. Banyak orang tersesat. Ya, orang aja kalau hanya percaya. Ya, saudara bertelepon dengan seseorang, percaya melalui telepon, tetapi tidak mengenal, gojab. Ya, ini orang-orang muda. Ya, ya, jangan hanya melalui telepon, percaya. Percaya kepada aku, percayalah. Percayalah bang. Gojab. ATM-mu pun bisa dikuras. Jadi orang pun kalau hanya percaya, tidak mengenal Tuhan dengan benar, sesat, keliru. Maka kita membutuhkan wahyu. Ya. Wahyu itu dianugerahkan. Ya. Kepada Yohanes wahyu itu dianugerahkan. Lalu melalui Yohanes yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, dipakai sebagai saluran berkat kepada orang lain, kepada jemaat. Ya. Karena Yohanes mau merendahkan diri. Maka tadi di dalam ayatnya yang keempat, kembali kita perhatikan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, Ya. kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Perhatikan. kamu. Ya. Ini berkat salam ya. Ya. Itu perikopnya salam kepada ketujuh jemaat. Ya. Salam itu dari Yohanes yang turun dari Allah kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Perhatikan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa berkat dari salam itu? Ada dua. Yang pertama, kasih karunia atau anugerah. Yang kedua adalah damai sejahtera. Ya. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah kepada manusia tanpa jasa-jasa manusia. Itu anugerah. Jadi kita mendapat sesuatu ya, karena diberi Allah, bukan karena jasa kita. Ya, sekali lagi, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi dianugerahkan, dikaruniakan Allah. Ini yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia. Adalah pemberian Allah Bapa kepada manusia tanpa jasa-jasa dari manusia. Sedangkan yang kedua adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Kata yang menunjukkan bahwa peperangan ataupun permusuhan telah diakhiri. Ya. Jadi tidak ada lagi peperangan atau permusuhan, pertikaian, perselisihan, tidak lagi ada. Sudah diakhiri. Sehingga terciptalah suasana damai sejahtera. Ya, ini sudah. Kalau selama ini ada permusuhan dengan Allah karena dosa. Ya. Saudara, ada permusuhan dengan Allah karena kita hidup dalam dosa. Sehingga kita menjadi seteru Allah dan kehilangan damai sejahtera. Ya, jadi damai sejahtera ini karena permusuhan, perseteruan, perselisihan, pertikaian itu sudah diakhiri. Maka terciptalah suasana damai sejahtera. Dalam nikah saja pun begitu.
Selama masih ada pertikaian, permusuhan, perselisihan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, maka tidak akan ada di situ damai sejahtera. Tetapi kalau sudah diakhiri permusuhan itu, sudah diakhiri perselisihan, peperangan itu, adu mulut itu, maka terciptalah damai sejahtera. Haleluya. Iya, ini berkat dari salam itu. Anugerah dan damai sejahtera. Nah, perhatikan sudah. Ya. Anugerah ini hanya dapat di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, kita hanya mendapat anugerah itu di dalam Kristus Yesus. Berkat anugerah dan damai sejahtera itu hanya kita peroleh di dalam Yesus. Ya. Di luar Yesus itu tidak ada. Ya. Efesus pasal 1 mulai ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-6, di dalam Yesuslah kita akan menerima berkat rohani seperti anugerah, damai sejahtera. Ini hanya kita peroleh di dalam Yesus. Ayat 3 dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Nah, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Ya, terus. Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi saudara, ya, bahwasanya hanya di dalam Yesuslah kita dapat memperoleh segala berkat rohani, baik anugerah maupun damai sejahtera itu. Hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak akan memperoleh anugerah. Coba terus dulu ayatnya yang keempat. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Ya, terus. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, terus. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula Ya. oleh Yesus Kristus Oleh Yesus untuk Kristus menjadi anak-anaknya untuk menjadi sesuai anak. dengan kerelaan kehendaknya, Ya, terus. supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia Ya. yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, di dalam Dia, di dalam Yesus. Ya. Jadi Bapa mengaruniakan segala berkat itu kepada kita, ya, melalui Yesus. Di dalam Yesus. Ya. Oleh sebab itu tadi kita melihat urutannya. Salam itu dari Bapa kepada Yesus, lalu dianugerahkan, dikaruniakan kepada Yohanes untuk disampaikan, disaksikan kepada jemaat atau orang lain. Kenapa Yohanes dipakai? Karena Yohanes merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dia mendapat wahyu sebagai anugerah. Ya. Mendapat wahyu sebagai anugerah. Menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi segala berkat itu kita peroleh dalam Yesus. Ya. Yesus sudah dipersiapkan dari sejak semula. Ya. Supaya berkat Allah turun kepada manusia di dalam Kristus Yesus. Kenapa demikian? Nah, kitab Kolose pasal 1 ayat 19 menyatakan, Yesus adalah kepenuhan Allah, kesempurnaan Allah. Ya. Kolose pasal 1 ayat 19. Demikian, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, kepenuhan Allah ataupun kesempurnaan Allah berdiam di dalam Yesus. Ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kepada kita diberi ataupun dikaruniakan anugerah, kasih karunia. Dan kalau kita menghargai kasih karunia itu atau anugerah itu, maka Tuhan semakin menambah-nambahkan anugerah.
Ya, supaya lebih gampang, sudah. Ya. Di dalam Yesus kita memperoleh anugerah, wahyu, pengenalan akan Tuhan, penyingkapan rahasia. Ya, baik rahasia penghukuman, rahasia diberkati, rahasia keberhasilan, rahasia kemenangan, rahasia untuk hidup dalam kekudusan, rahasia keintiman dengan Tuhan. Ini disingkapkan. Karena ada banyak rahasia, termasuk rahasia bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana membangun hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Sampai, ya sudah, sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Ya, salah satu contoh kalau kita melihat itu adalah Henok. Ya, dalam Kejadian pasalnya yang kelima, Henok itu bergaul karib dengan Allah. Dan umurnya mencapai, umur Henok, Tuhan tolonglah ampuni mereka. Guru sekolah minggu nggak tahu, koordinator komsel nggak tahu. Tuhan ampunilah. Oh, jamah mereka. Ya. Setelah Henok berumur 65 tahun, dia memperanakkan, dan dia masih bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi umur Henok mencapai 365 tahun baru dia terangkat hidup-hidup. Dibandingkan dengan yang lain, sebenarnya umur Henok itu jauh lebih kecil. Pada masa itu ada yang 800, ada 900 tahun. Tetapi Henok yang bergaul dengan Tuhan hanya 365. Sebanyak 365 itu adalah angka yang sempurna. Ya, itu jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, itu bicara tentang kesempurnaan. Ya. Saudara yang terkasih, walaupun yang lain umur panjang, tetapi Henok hanya mencapai 365 tahun. Angka 365 itu adalah angka yang sempurna sebenarnya. Jumlah hari dalam 1 tahun. Itu bicara tentang kesempurnaan. Ya, jadi jangan umurnya panjang tetapi hidupnya tidak sempurna. Ya, Tuhan tidak melihat berapa panjang umurmu, berapa banyak peluangmu. Tetapi Tuhan melihat, adakah hidupmu sempurna di hadapan Tuhan? Adakah yang engkau kerjakan itu sempurna? Adakah pelayananmu itu sempurna? Bukan lamanya engkau melayani, bukan lamanya engkau menjadi orang Kristen, tetapi adakah pelayananmu itu sempurna? Lebih bagus engkau melayani 1 tahun, tetapi 1 tahun itu pelayananmu sempurna. Dibanding engkau melayani 65 tahun. Tetapi dari sejak melayani sampai engkau mati, hidupmu suam-suam. Saudara yang terkasih, ini bedanya Henok dengan yang lain. Ya, maka dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Dibutuhkan pemahaman tentang rahasia. Bagaimana rahasia membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan puas hanya menjadi orang yang percaya, sudah merasa diselamatkan, karena sudah mengalami tahapan-tahapan kelahiran baru itu. Tapi mari berjuang, bergumul, belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita mengerti rahasia membangun persekutuan hubungan, rahasia ibadah yang benar, rahasia dipakai, diurapi Tuhan, rahasia berkemenangan terhadap dosa, terhadap dunia. Ini perlu penyingkapan rahasia. Ya. Namun berkat itu hanya kita peroleh di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Kristuslah kepenuhan Allah.
ketika kita mendapat anugerah itu. Anugerah untuk mengenal. Anugerah memperoleh wahyu. Ya. Anugerah memperoleh firman. Saudara yang terkasih, ketika kita menghargai anugerah itu, maka Tuhan semakin melimpahkan anugerah itu. Semakin menambahkan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16-17. Hukum Taurat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia itu datang melalui Yesus. Kasih karunia demi kasih karunia. Ayat Demikian 6. firman Tuhan, Ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, Terus? tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Nah, perhatikan ayatnya yang ke-16 tadi dikatakan. Karena dari kepenuhannya atau kesempurnaannya kita semuanya telah menerima kasih karunia. Ya, dari kesempurnaan Yesus, kepenuhannya, kita beroleh kasih karunia, anugerah. Pemberian Allah yang tidak berdasarkan jasa-jasa manusia. Kita memperolehnya. Amin. Kita beroleh firman. Ya. Karena kasih karunia. Kita diberi kesempatan beribadah. Kita diberi kesempatan melayani. Ini karena kasih karunia. Nah, ketika kita menghargai kasih karunia itu, maka Tuhan akan semakin melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Semakin dilimpahkannya. Ya. Semakin dilimpahkan. Jadi berkat yang pertama dari salam itu tadi adalah kasih karunia anugerah. Sekarang kepada kita salam itu diberi. Tuhan menyapa kita dengan salam berkat. Melalui firman-Nya. Dia menyapa kita dengan firman-Nya. Amin. Ketika firman ini disampaikan, Tuhan sedang menyapa kita dengan firman. Memberikan salam kepada kita. Ya, salam berkat. Ketika kita menerima salam itu, maka kita beroleh kasih karunia. Kita menghargai kasih karunia itu, Tuhan semakin tambahkan. Ya, Tuhan semakin tambahkan. Tetapi kalau kita tidak menyambut salam itu, berhenti. Ingat dalam Injil Lukas kan dikatakan begini. Kalau ada orang, kalau engkau pergi ke rumah seseorang, ya sampaikanlah kepada orang itu, kepada orang yang di rumah itu, salam, damai sejahtera. Ya. Kalau salammu diterima, maka berkat damai sejahtera itu tinggal di rumah itu. Tetapi kalau ditolaknya, tidak diterimanya, maka salammu itu, berkatmu itu kembali kepadamu. Kan itu hukumnya toh? Amin. Tuhan juga demikian. Tuhan menyapa kita dengan firman. Ya, dengan salam berkat. Ketika firman itu disampaikan, Tuhan berfirman, Tuhan sedang menyapa kita. Dengan salam berkatnya, ya, yang berisi anugerah dan damai sejahtera. Ketika kita menerima salam itu, maka kita menerima anugerah. Ya, salah satu contoh, ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, ya, malaikat itu berkata, salam bagimu, engkau yang diberkati Tuhan. Ya. Itu dalam Injil Lukas ya. Ya. Maka Maria berkata, apa arti salammu? Ya. Malaikat itu berkata, engkau mendapat anugerah. Ya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Maka Maria berkata, kalau demikian, jadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau katakan. Dia terima salam itu. Maka berkat itu jadi. Ya, berkat itu jadi. Ya, Injil Lukas ya. Ya. Lukas 1 Iya, Lukas 1. ayat yang ke-28 dimulai. Coba dari 26 dulu.
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. terus. Nama perawan itu Maria. Ya, Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ya, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Ya. Tuhan menyertai ya, engkau." salam. Ya, Tuhan menyertaimu, katanya terus. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Ya, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? apa arti salam itu? Kata Kata malaikat. malaikat itu kepadanya, Ya. "Jangan takut hai Maria, Ya. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jangan takut. Karena engkau beroleh kasih karunia, anugerah. Ya, di dalam salam itu ada anugerah. Maka ayat 38, Kata Maria, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. terus. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku. Dia terima salam itu. Yang mengandung anugerah. Maka kembali saya ingatkan. Tuhan menyapa kita dengan salam melalui firman. Ketika kita menerimanya. Ketika kita terbuka hati. Ketika kita mempercayai firman itu. Kita mendapat anugerah. Ya, mendapat anugerah. Nah, anugerah itu kita hargai. Tuhan semakin tambahkan. Ya, tentu kan anugerah ini banyak. Ya, waktu juga itu anugerah. Waktu anugerah. Kalau kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri, Tuhan semakin berikan kita waktu, perpanjangan umur. Ya, Tuhan beri. Ya, tapi kalau waktu-waktu yang Tuhan beri kita tidak hargai, tidak gunakan. Kita diberi waktu, tetapi waktu itu kita pakai untuk hidup dalam dosa, bersenang-senang untuk memuaskan keinginan daging. Ya sudah, menghindari ibadah, menghindari pelayanan, menjauhkan diri dari Tuhan. Ini kan nggak menghargai anugerah waktu. Ya, sehingga nanti Tuhan akan batasi waktu bagi kita. Ya, saudara. Nah, ini anugerah. Kesehatan juga anugerah. Ketika kita diberi kesehatan, anugerah. Kita sehat. Ya, mungkin orang lain seumuran kita sudah banyak yang ya, sangat memprihatinkan keadaannya. Ya, saudara yang terkasih. Tetapi kita masih diberi kesehatan. Hargai anugerah itu. Ya, jangan karena mantang-mantang kita sehat. Ya, semau kita saja. Ya, sudah. Nah, semau kita saja. Kesehatan itu kita pakai hanya untuk kesenangan kita saja. Ya, saudara begadang. Ya, tidak menjaga kesehatanmu. Ya. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, itu anugerah. Pakai kesehatanmu untuk melayani Tuhan. Jaga kesehatanmu. Ya, supaya engkau dapat sehat melayani Tuhan. Amin. Ya. Coba kalau kita tidak menjaga kesehatan. Saudara, kan susah, melayani pun susah. Ya, coba sambil kalau begini, ya sambil nyanyi, sambil khotbah, sambil main musik. Ya, kenapa tadi wajahmu itu main musik kok jelek kali begitu? Iya, kamu tadi. Ya, saudara yang terkasih, karena kita kurang menjaga. Oleh sebab itu kalau kita diberi kesempatan, ya waktu, kesehatan, berkat, ya pakai. Kesempatan beribadah, pakai kesempatan beribadah. Jangan nanti Tuhan sudah tutup kesempatan itu, kita disibukkan dengan pekerjaan. Tidak selamanya dengan penyakit. Tidak selamanya. Ya, kadang dengan pekerjaan pun kita disibukkan. Dipaksa bekerja. Ya, sehingga kita tidak bisa beribadah. Walaupun ada keinginan beribadah, tetapi sudah terikat dengan pekerjaan, udah habis. Ya, kesempatan melayani. Jangan kita diberi kesempatan, kita diberi peluang melayani, jual mahal. Ya, nanti Tuhan tutup kesempatan, rindu melayani. Padahal sudah Tuhan tutup kesempatan. Maka kalau Tuhan memberikan anugerah, hargai anugerah itu. Ya, Rasul Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakannya. Justru aku lebih bekerja keras daripada yang lain. Ya, karena menghargai anugerah itu.
1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ya. Kita awali ayatnya yang ke-8 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, terus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, Ya. bahkan tidak layak disebut Tidak rasul, layak disebut rasul. Terus. sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, ini latar belakangku, penganiaya jemaat. Kata Rasul Paulus, bahkan ayat 8 tadi dia mengatakan, ya, dan yang paling akhir dari semua rasul, ia menampakkan diri juga kepadaku. Dia yang paling akhir tetapi terkemuka. Ya toh? Kan ada rasul-rasul yang lain yang terdahulu. Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, ya, Saudara, ya, bahkan Thomas, ya, Matius, ya, kan masih banyak rasul-rasul ini. 12 rasul pendahulunya. Ya. Dia berkata, aku yang paling akhir, ya kan? Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia Ia menampakkan diri juga kepadaku, menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi walaupun Tuhan menampakkan diri kepada dia yang paling akhir, Yesus menampakkan diri kepada 12 murid, kepada 500 sekaligus, bahkan kepada yang lain, Yesus menampakkan diri. Paulus berkata, kepada akulah yang terakhir. Tetapi walaupun dia yang terakhir, dia terkemuka. Kenapa? Karena menghargai kasih karunia. Iya. Ayat 10, lompat. tetapi karena kasih karunia Allah, Ya. aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak Tidak sia-sia. sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, Ya. tetapi bukannya aku, Terus. melainkan kasih karunia Allah yang menyertai ya. aku. Jadi kasih karunia yang diberikan kepadaku itu, aku yang paling akhir, tapi kuhargai. Paulus tidak pernah langsung belajar dan melayani bersama dengan Yesus. Tidak pernah. Beda dengan rasul-rasul yang lain. Pernah bertemu muka, melayani bersama, makan bersama, mengadakan mujizat bersama, jalan bersama, istirahat bersama, di perahu bersama. Diajar langsung oleh Yesus. Paulus tidak. Ya. Tetapi walaupun demikian, ia mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu dihargainya. Dan dia berkata, aku bekerja lebih keras. Ya, mungkin kita nggak pernah langsung bertemu dengan Yesus, tidak pernah langsung diajar oleh Yesus secara langsung, secara live. Kita tidak pernah melayani jalan bersama dengan dia dalam kemanusiaannya. Tetapi kita mendapat anugerah. Hargai anugerah itu. Mari bekerja lebih keras. Melayani lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Beribadah lebih bergiat lagi. Memberi hati lebih lagi. Supaya kepada kita dianugerahkan karunia ataupun anugerah demi anugerah yang semakin bertambah-tambah. Semakin melimpah-limpah. Hukum Taurat datang dari Musa, diberikan melalui Musa. Sedangkan kasih karunia, demi kasih karunia, berasal dari Yesus. Ketika kita menerima kasih karunia-Nya, hargai kasih karunia itu, supaya Tuhan semakin melimpahkan, semakin menambah-nambahkan kepada kita. Dan pada akhirnya, bukan hanya kita mendapat anugerah saja, tetapi juga damai sejahtera. Ya, ketika kita menerima anugerah itu, kasih karunia itu, dan menghargainya, Tuhan juga akan melimpahi kita dengan damai sejahteranya melalui Roh Kudus. Roma pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya kepada kita diberikan damai sejahtera yang sejati. Ya, oleh Roh Kudus. Berkat kerajaan sorga dianugerahkan. Ini berkat daripada salib itu.
Ketika salam itu diterima, ketika salam itu disambut. Salam yang dari Bapa disampaikan melalui Rasul Yohanes kepada ketujuh sidang jemaat. Ketika salam itu diterima, maka di dalamnya ada berkat anugerah dan juga damai sejahtera. Tuhan juga menyapa kita melalui salam, melalui firman-Nya. Ketika kita menerimanya, menyambutnya, kita beroleh anugerah. Kita hargai anugerah itu. Tuhan semakin tambah-tambahkan dan Tuhan limpahi kita dengan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita dengan anugerah dan damai sejahteranya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan kasih Tuhan